Saudara yang terkasih di dalam Kristus, Pasamuan GKJ Argo Mulyo, dan saudara-saudara semua, bagi Bapak Ibu semua yang saat ini tidak bisa bergabung di dalam ibadah minggu di gedung gereja, kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan melalui ibadah online. Sebelum kita menerima sabda Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Sang Sumber Kehidupan, kami bersyukur bila saat ini Engkau terus mengasihi kami melalui sapaan firman-Mu. Terima kasih ya Allah, persiapkanlah hati kami agar firman-Mu benar-benar dapat tertanam di dalam kehidupan kami dan dapat kami lakukan sebagai wujud kami mengasihi-Mu. Terima kasih ya Allah, bersabdalah karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Sang Sumber Sabda yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, bacaan kita terambil di dalam kitab Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai 4 dan dilanjutkan ayat 12 sampai ayat 28. Kitab Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai 4 dan dilanjutkan ayat 12 sampai 28. Demikianlah sabda Tuhan. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tak kalah berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba, bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilfa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya mengembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka." Sahut Yusuf, "Ya Bapa," kata Israel kepadanya, "pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku." Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, "Apakah yang kau cari?" Sahutnya, "Aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah, katakanlah kepadaku di mana mereka mengembalakan kambing domba." Lalu kata orang itu, "Mereka telah berangkat dari sini, sebab telah kudengar mereka berkata, 'Marilah kita pergi ke Dotan.'" Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinya lah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tetapi setelah ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu." Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, "Janganlah kita bunuh dia." Lagi kata Ruben kepada mereka, "Janganlah tumpahkan darah
Lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tetapi janganlah apa-apakan dia. Maksudnya, hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Israel datang dari Gilead untuk dengan ontanya yang membawa damar, balsem dan damar ladan dalam perjalanannya mengangkut barang-barang ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataan itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Demikianlah sabda Tuhan, yang berbahagia kita semua yang menerima sabda Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, saat ini kita akan bersama-sama menghayati kehidupan kita dengan kita akan merenungkan sabda Tuhan. Bacaan kita yang terambil di dalam kitab Kejadian, pasal 37 ayat 1 sampai 4 dan dilanjutkan ayat 12 sampai ayat 28. Dan saat ini kita diberikan tema percaya akan rancangan Tuhan. Percaya akan rancangan Tuhan. Nah, Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, di dalam setiap kehidupan manusia, tentunya kita pasti memiliki rencana-rencana atau rancangan-rancangan yang sudah kita pikirkan, yang sudah kita susun dengan baik dan mungkin akan kita lakukan agar segala sesuatu yang kita capai itu dapat kita rasakan. Nah, di dalam kehidupan ini, hal yang membuat manusia itu menjadi takut, khawatir, karena manusia berusaha untuk menghadapi segala persoalan itu karena dengan kekuatannya sendiri. Ketika merancang sesuatu, terkadang manusia itu takut karena dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Bisa enggak rencana ini akan berhasil? Bisa enggak rencana ini akan membuahkan sesuatu yang baik? Tetapi terkadang semuanya itu dilakukan dengan kekuatannya sendiri, dengan pemahamannya sendiri tanpa melibatkan orang lain, atau justru tidak melibatkan Tuhan di dalam setiap rencana atau rancangan yang sedang dilakukan tersebut. Nah, saudara yang terkasih di dalam Kristus, ketika kekuatan diri tidak dapat mengatasi semua persoalan-persoalan yang sedang dialami, maka muncullah rasa khawatir dan juga ketakutan. Karena kekuatannya tidak mampu mengatasi setiap persoalan yang sedang terjadi. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, bacaan kita di situ menceritakan ketika Yusuf menjadi salah satu anak yang paling mendapatkan perhatian yang lebih dari ayahnya dibandingkan saudara-saudaranya yang lain. Bagaimana Yusuf menjadi anak kesayangan Israel dari semua anak-anaknya. Karena Yusuf itu diberikan Allah di dalam kehidupan Yakub. Itu ketika Israel atau Yakub berusia sudah sangat tua, sudah lanjut usia. Makanya si Yusuf ini menjadi anak kesayangan, anak paling bontot.
Bagaimana kehidupan Yakub yang mengidam-idamkan, menantikan momongan itu, Tuhan memberikan Yusuf di dalam kehidupannya. Nah, saudara yang terkasih di dalam Kristus, ketika Yusuf diperlakukan khusus oleh orang tuanya, akhirnya di antara saudara-saudaranya itu timbul rasa iri, timbul rasa sakit hati, dan bahkan timbul kebencian. Dan di situ diceritakan bahwa kebencian saudara-saudaranya itu didengar oleh saudara-saudaranya dan bahkan mereka tidak mau menyapanya. Dan ditambah lagi Yusuf sering menceritakan kejahatan saudara-saudaranya itu kepada orang tuanya. Bagaimana Yusuf menjadi anak kesayangan, anak yang paling dicintai oleh orang tuanya. Dan akhirnya apa? Menimbulkan iri hati di antara saudara-saudara yang lain. Saudara yang terkasih di dalam Kristus. Dalam cerita tadi juga menceritakan ketika Yusuf diutus oleh ayahnya untuk melihat saudara-saudaranya yang pada waktu itu sedang menggembalakan ternak-ternaknya. Di dalam kehidupan, di dalam sebuah keluarga yang dialami oleh Yakub dan keluarga besarnya, ternyata Yusuf ini diberikan perintah untuk melihat bagaimana keadaan ternaknya. Bagaimana keadaan saudara-saudaranya yang pada waktu itu sedang menggembalakan ternak. Ternyata seorang ayah juga memberikan perhatian yang lebih, memberikan perhatian dari sisi lain kepada anak-anaknya. Nah, saudara yang terkasih di dalam Kristus, ketika Yusuf mencari keberadaan saudara-saudaranya yang saat itu sedang mengembalakan ternak, ning endi to sedulurku ki angon. Ternyata ketika dari jauh sudah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa si Yusuf ini akan datang, akan menuju di mana saudara-saudaranya berada mengembalakan ternak, maka timbullah rencana di dalam diri saudara-saudaranya untuk menangkap Yusuf, untuk membunuh Yusuf, dan bahkan di situ diceritakan untuk melenyapkan Yusuf. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus. Ternyata kebencian, rasa iri hati itu akan menimbulkan pertumpahan darah dan bahkan juga pembunuhan yang mengakibatkan seseorang itu jatuh di dalam dosa. Nah, saudara yang terkasih di dalam Kristus, pertanyaannya adalah, Yusuf pada waktu itu tidak tahu bahwa saudara-saudaranya merencanakan sesuatu yang jahat terhadap dirinya. Dia akan ditangkap, dia akan dibunuh. Tetapi salah satu saudara-saudara yang pada waktu itu juga mengasihi Yusuf, yaitu Ruben, itu memiliki rencana yang lain dibandingkan saudara-saudaranya yang lain. Si Ruben memiliki rencana lain, yaitu jangan dibunuh, ojo dipateni. Lebih baik si Yusuf ini diikat, kita masukkan ke dalam sumur. Ternyata salah satu saudaranya, yaitu Ruben, memiliki kasih yang berbeda, memiliki sifat yang berbeda di antara saudara-saudara Yusuf yang lainnya. Tetapi mau dikata seperti apa? Sesuatu yang dilakukan Ruben itu baik, ternyata juga luput dari yang direncanakan. Dan bahkan saudara-saudara Yusuf yang lain, nek ketok nek mateni si Yusuf iki, ora entuk apa-apa. Memiliki rencana lain, yaitu menjual si Yusuf ini kepada saudagar-saudagar yang pada waktu itu sedang lewat untuk menuju ke Mesir. Dan akhirnya si Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya, yaitu senilai atau seharga 20 sikal perak. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, Yusuf tidak tahu apa-apa. Mungkin Yusuf juga memiliki kelebihan yang lebih dibandingkan dengan saudara-saudaranya. Bagaimana bisa mengartikan mimpi-mimpi, bagaimana bisa
memberikan penjelasan-penjelasan tentang mimpi-mimpi yang dialami oleh seseorang. Ternyata hal itu menimbulkan kebencian di antara saudara-saudaranya. Nah, bagaimana Yusuf bisa melewati bahaya, bagaimana Yusuf bisa melewati semua permasalahan dan rintangan yang pada waktu itu sedang dialami. Yang pertama, ternyata Yusuf mempercayakan sepenuhnya kehidupannya kepada Tuhan. Dia tidak tahu apa yang harus diperbuat. Yusuf yang penting pasrah sumarah dumateng Gusti Allah, supaya Tuhan itu berkarya dan bekerja untuk menyelamatkan kehidupannya. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, di dalam setiap kehidupan manusia, mungkin masa depan yang akan kita capai itu berat. Kita tidak tahu seperti apa masa depan kita. Sama seperti dengan Yusuf. Yusuf tidak pernah memikirkan bagaimana nanti masa depannya, bagaimana nanti perjalanan kehidupannya. Di titik inilah Yusuf mempercayakan sepenuhnya kehidupannya, mempercayakan sepenuhnya perjalanan kehidupannya agar dituntun oleh Tuhan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Kristus, dalam bacaan kita bagaimana Yusuf ketika mendapatkan kebencian, mendapatkan ancaman, dan bahkan akan dibunuh oleh saudara-saudaranya, dan bahkan dijual kepada pedagang-pedagang yang pada waktu itu akan menuju ke Mesir. Kita bisa bayangkan bagaimana peristiwa yang dialami oleh Yusuf. Selesai ini kehidupan. Bagaimana nanti dia bisa bertemu dengan ayahnya yang dia cintai. Yusuf masih muda, tetapi perjalanan kehidupannya secara manusiawi, dia terancam sudah selesai. Karena ketika dijual, Yusuf pasti akan dijadikan budak di Mesir, dikerjakan secara paksa untuk membantu pembangunan yang ada di Mesir, tetapi tidak dibayar. Karena Yusuf pasti akan menjadi budak di sana. Nah, saudara yang terkasih di dalam Kristus, inilah peristiwa yang mungkin menakutkan, yang mungkin mengkhawatirkan, dan yang mungkin akan membuat seseorang kehilangan harapan. Peristiwa itu dialami oleh Yusuf. Tetapi Yusuf tetap tenang, Yusuf tetap percaya kepada Allah bahwa segala sesuatu yang direncanakan Allah di dalam kehidupannya itu pasti akan mendatangkan kebaikan bagi dirinya dan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Di dalam situasi yang seperti ini, pertanyaannya, apakah kita masih percaya bahwa kita ini masih memiliki masa depan? Dan apakah kita masih percaya apakah Tuhan akan memberikan pertolongan di dalam kehidupan kita? Sama seperti apa yang dialami oleh si Yusuf. Karena ketenangan, karena rasa ikhlas, karena Yusuf ini percaya kepada Tuhan, maka seperti air mengalir, Yusuf pun menyerahkan setiap kehidupan, setiap permasalahan, setiap cobaan dan pergumulan yang dialami agar Tuhan itu bekerja. Dan akhirnya apa? Ketika Yusuf diangkat menjadi seorang yang terpandang di Mesir, mampu mengartikan mimpi-mimpi Fir'aun, Yusuf diberikan kedudukan. Yusuf diberikan nilai yang lebih. Yusuf diberikan harga yang lebih, yaitu nilai-nilai yang mampu membangun sebuah kasih, nilai-nilai yang mampu membangun sebuah persaudaraan tanpa memandang apa yang pernah dialami, tanpa melihat mengungkit-ungkit apa yang pernah diperlakukan saudara-saudaranya kepada diri Yusuf.
Di situ diceritakan bahwa memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dan bahkan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang sangat besar. Karena Israel pada waktu itu terjadi kelaparan. Dan Yusuf ketika di Mesir mendapatkan kedudukan yang luar biasa. Itu membantu saudara-saudaranya. Dan bahkan tidak membenci, tidak mengingat-ingat kembali perbuatan saudara-saudaranya yang telah dilakukannya kepadanya. Nah, ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, mempercayakan kehidupan kepada Tuhan akan membuahkan sebuah hasil yang lebih baik, yang lebih sempurna. Dan rancangan Tuhan itu akan mendatangkan rancangan damai sejahtera di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Tidak di dalam kehidupannya sendiri, tetapi juga bagi saudara-saudara Yusuf dan bagi umat Israel pada waktu itu. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, yang kedua, ketika Yusuf percaya kepada Tuhan, kuncinya adalah Yusuf, yaitu hidup bersama-sama dengan Tuhan. Karena kebersamaan Yusuf di dalam perjalanan kehidupannya bersama Tuhan, itu yang menolong Yusuf untuk tetap taat, untuk tetap kuat, dan tetap berserah bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan Yusuf, itu ada rencana Allah yang begitu indah di dalam perjalanan dan masa depan Yusuf. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, dengan kunci kita tetap hidup bersama-sama dengan Tuhan, maka setiap permasalahan, setiap cobaan, dan bahkan rasa khawatir, rasa takut yang kita alami, itu akan menolong kita, akan menuntun di dalam kehidupan kita, dan juga akan meneguhkan iman kita, untuk kita bisa melewati setiap rintangan yang kita alami. Mungkin di dalam perjalanan kehidupan kita, di bulan Agustus merupakan bulan kebangsaan. Bagaimana perjalanan kehidupan kita ini sudah dinilai bahwa manusia itu diberikan kemerdekaan. Apakah kemerdekaan yang kita terima, kita gunakan dengan tidak tanggung jawab, seperti apa yang dialami dan dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf. Sama-sama diberikan kebebasan, tetapi kebebasan itu justru membawa saudara-saudara Yusuf itu berbuat jahat dan jatuh di dalam dosa. Kebebasan yang dialami dan dirasakan Yusuf pun sebenarnya bisa menuntut balik, menghukum saudara-saudaranya. Tetapi kebebasan yang dialami oleh Yusuf mampu menolong, bahwa kebebasan yang sudah diberikan Tuhan, Yusuf dibebaskan dari perbudakan. Menjadi orang yang dianggap sebagai budak pada waktu itu diangkat derajatnya. Sudah bebas, tidak lagi disebut budak. Tetapi Yusuf menggunakan kebebasan itu untuk menolong saudaranya, untuk mengangkat saudaranya dan bahkan orang tuanya, agar kehidupannya diperbaharui lagi. Karena Yusuf di dalam hidupnya ada kasih Tuhan. Dan kasih Tuhan itu dilakukannya, diwujud nyatakannya dengan mengampuni saudara-saudaranya. Oleh sebab itu ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, di tengah-tengah kehidupan yang saat ini masih terjadi pandemi, adanya pandemi COVID-19, mungkin kebebasan yang kita miliki, mungkin kita akan berbuat sesuka hati kita. Ini hidupku sendiri. Apa yang kulakukan, wis tak tanggungi dewe. Tetapi itu akan berakibat fatal jika kita menggunakan kebebasan dengan tidak bertanggung jawab. Oleh sebab itu mari kita tetap mempercayakan kehidupan kita di dalam rencana Allah. Agar kebebasan yang kita miliki ini mampu menolong kehidupan orang lain.
Kebebasan yang sudah kita terima mampu memaafkan orang lain, mampu merangkul orang lain, agar orang lain itu juga dimampukan untuk memperbaiki kebebasan yang sudah diterimanya. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari kita mempercayakan semua rancangan kita di dalam tangan Tuhan, agar apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita belajar dari Yusuf. Begitu berat, mungkin rasa takut, khawatir, itu ada dan dialami oleh Yusuf. Tetapi ketika Yusuf percaya kepada Tuhan, dan Yusuf terus hidup bersama dengan Tuhan, maka semuanya dapat dilalui di dalam pertolongan Tuhan, dan kita menjadi berkat bagi orang lain. Melalui setiap kebebasan, melalui setiap kemerdekaan yang sudah kita terima di dalam kehidupan diri kita masing-masing. Selamat hari Minggu, selamat menggunakan kebebasan kita dengan penuh tanggung jawab, dan selamat mempercayakan rancangan kita di dalam tuntunan Tuhan. Kita percaya Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin.